Selamat datang di Chemistry, cerita mistis dan misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Aris, Gua Doni. Hotman Paris. Incin main Incin. ya di PNS Podcast Nongkrong Santai. Iyo. Oke. Ini mungkin agak lain sih malam ini ya. Ini kita take Kamis Iya. malam. Kamis malam berarti malam Jumat ya? Kamis malam, sekarang tuh tanggalnya 20 ya? 20 20. Februari 2025. Orang sih banyak yang hubungin katanya tuh malam Penuh mistik lah, mistik. penuh mistik. Kamis malam tuh aura-aura magis gitu Iya. kan. Cuman kalau kita sih ya seiman kita mah ya justru itu malam yang paling bagus ya kan. Karena mau hari Jumat kan. Mau menyambut hari Jumat. Iya, cuman kita ini aja lah, kita selamin aja dikit-dikit, tipis ya kan? Tipis, Ki. Ya, Coba lu ada nggak Don kisah-kisah yang mungkin lu tahu gitu, yang agak-agak creepy, horor-horor gitu kan? terus terang gue ngomong apa adanya nih. Maksudnya ambil coba baik nih. Atau auzubillah min dzalik gitu. Iya. Gue sampai detik ini belum pernah gue namanya ketemu makhluk kayak gitu. Iya, gitu. tapi ya gue bukan pengen, enggak cerita pengen. ada, cerita ada. Kalau Cerita cerita ada. gue mungkin ada ya, cerita gue ada cerita lagi itu. Gue ngapain ya? Oh, gue lagi ngambil ini kecil nih, gue kecil ya. Iya. Kan dulu di belakang depan rumahnya Akmal itu TK kan. Oh Ingat iya, kalau iya, TK, iya, tahu. TK kan, TK. Kita Berarti kan dekat rumahnya segitu ya? Akmal. Berarti depan atau belakang? sampingnya. Oh iya, Iya kan? tahu. Itu TK dan di situ ada pohon kapuk, gua sama Eki main di situ sama Edi sama Ian main gelantungan tuh di TK itu. Tiba-tiba gua jatuh dong, gua jatuh kepala gua duluan. beneran jadi kaki gua di atas nih, tiba-tiba gua langsung jatuh. Gua buyang kan, ada yang kenapa dong nggak apa-apa. Nah, tiba-tiba gua malamnya sakit bro. Sakit. Itu menjelang maghrib tuh. Enggak, itu siang Oh, jam siang. 3 lah, jam 3. Iya. Nah, akhirnya gua habis jatuh kayak gitu, gua pulang terus gua rada sakit gitu, meriang lah kan. Terus? Meriang tiba-tiba gua malamnya nih Riz, gua mimpi. Jadi ini setan. Gua mimpi nih Riz. Jadi mimpi gua malam-malam main tak umpet tuh. Tak umpet. Main tak umpet. Dan dulu di situ ada mobilnya, customernya kan bapaknya Ayu kan bengkel kan. Terus ada customernya Iya, mobilnya di depan situ. Akhirnya pas gua jaga nih. Gua jaga. Ini dalam mimpi nih Riz. Gua mimpi Iya. ya pas kejadian itu. Pas gua jaga nih, kok di kolong mobil gue lihat di kolong mobil tuh banyak nyari bocah tuh, gua kan jaga. Terus kok di kolong mobil kaki banyak banget gitu kan. Gue bilang Eki inglo, gue bilang inglo gitu kan. Edi cuma kakinya banyak gitu. Curang sama ini, curang. Lu nolong berarti, Ya, nolong ya, lu lihat. ini gue mimpi. Iya. Tapi keadaannya itu mobil itu ada yang di tempat yang gue jatuh. Iya, karena emang lu udah familiar lah sama Iya. wilayah situ. Dia ada mobil parkir Iya. gitu. Terus gue bilang, curang sama ini, curang gitu. Udah gue panggilin kagak ini curang. Gue kelilingin dong tuh mobil. Terus gue merinding gitu. Iya, gue juga ini. Gue puterin tuh kan Mobilnya. mobil lah kagak ada anak-anak. Gue kolong lagi, Iya. ada Riz, Iya. ada lagi.
udah kayak gini gue nggak mau main lagi begini. Gue nggak mau main lagi kan, nggak mau main lagi. Nah gue pas di situ gue dibangun nyokap gue. Don, apa bu? Makan kamu tadi tidur sore gitu, menjelang maghrib gue tidur. Soalnya kan gue asar jatuh ya kan. Gue abis nangis mungkin lemes ya kan, gue tidur lah. Makan dulu jam 7 tuh. Terus emak gue itu masak sayur nangka. Ih gila Riz, itu Riz. Gue ngeliat sayur nangka itu kayaknya kayak apa gitu. Gue kayaknya mau muntah, mau ini gitu. Gue ngeliat kayak musuh ya gitu. Gue gak mau. Jadi gue jadi takut gitu sama sayur nangka. Kayak parno gitu. Iya parno, akhirnya gue gak mau makan kan. Digoreng telur Riz. Udah goreng telur, udah deh berapa hari kemudian gue baikan nih. Besoknya kan tuh ada pohon kapuk ya. Iya. Pohon kapuk. Dulu sih daerah sini banyak pohon kapuk. Dulu zaman kita dulu ini pohon kapuk tuh masih banyak. Banyak kan pohon kapuk. Akhirnya ini Riz, mau ditebang. Itu pohon kapuk bisa ditebang tuh. Gila parah banget tuh. Terus berarti ini emang gue pas saat gue jatuh tuh kayaknya ada yang bareng sama gue gitu kali ya, gue nggak tahu. Ini pohon begini ya, gue Allah-alam lah kan gitu. Akhirnya gue ngambilnya yang positif aja lah. Ya mungkin emang gue udah dikendakin jatuh kan gitu ya. Terus ya gue mungkin dimimpiin itu udah diatur sama Tuhan. Gue ngambilnya ke situ aja sih. Tapi sejak emang bener pohon itu akhirnya ketebang juga, gue nggak tahu asal ditebang nih. Tahu orangnya sakit yang nebang, ditebang ada yang sakit lagi kayak gitu. Gue bilang masya Allah, kok gue bisa segitunya gitu kan, segitu ya takut sama sayur nangka Riz. Sayur nangka gue takut, orang gue sering makan kan, maksudnya biasa gitu kalau nyokap masak sayur nangka gue makan, cuma gue takut banget sama sayur nangka. Tapi sih emang gini, yang namanya pohon, rumah gitu ya, terus kayak di sudut-sudut gang yang cahayanya kurang gitu kan. Memang sih kalau misalkan di yang kita yakinin ya, kan kita yakinin kan yang goib-goib itu kan memang ada ya kan. Di Al-Quran juga kan, Allah kan nggak hanya menciptakan manusia ya kan, ada bangsa jin, ya kan, malaikat gitu kan, yang goib gitu kan. Nah, memang makhluk itu secara populasi emang lebih banyak daripada manusia. Iya. Jadi memang wajar mereka tuh diciptakan lebih dulu daripada kita kan. Iya, memang wajar di tempat-tempat kayak gitu. Jadi intinya kalau ya kita nggak nyebut itu dia penunggu situ enggak. Dia kalau bahasanya mungkin apa ya, mungkin lagi nongkrong dia di situ apa gimana. Tapi kebanyakan kan orang wah tuh penunggunya gitu kan. Tapi memang makhluk itu bisa masuk ke dalam pohon memang, ke dalam pohon, ke dalam apa, terus suka tempat-tempat yang lembab gitu. Memang itu memang secara apa ya, secara tempat tinggal mereka gitu loh, ya kan. Jadi kalau misalkan itu ya memang nggak aneh gitu. Gua pas kejadian itu ternyata pohon itu susah ditebang. Iya, itu tadi seperti yang gue bilang, memang ya itulah ada yang lagi di sana. Ya kalau gue sih sebenarnya banyak ya, mungkin ya satu-satu lah, lo mungkin punya pengalaman gitu. Tapi pribadi ya gue belum pernah sih gitu belum pernah apa ya, ujung menjalik jangan sebenarnya. Kalau lo gimana? Kalau gue mungkin nggak kecil ya, bukan gue anggap kecil, jadi mungkin udah bisa nyerna gitu, maksudnya secara keilmuan, pengetahuan udah lebih banyak tahu ketimbang masih kecil kita kan. Jadi gini, ini pengalaman gue pribadi sih sebenarnya. Jadi tahun sekitar 2013 lah, 2013 tuh gue pernah punya cewek.
namanya Alexa. Jadi gue tuh nggak tahu tuh dia bisa Ngeliat gitu. gitu. Jadi tiap waktu itu gue pernah nganterin dia pulang. Itu lewat, lu tahu kan makam-makam Cina gitu. Pereng. Kalau di sini Pereng ya kan, makam-makam Cina gitu. Yang dekat arah-arah mau ke arah apa tuh? Duren Jaya ya kalau di Bekasi tuh. Jadi guys di Bekasi itu ada komplek kuburan Cina namanya Pereng. Pereng ya kan. Nah jadi ke arah situ tuh nggak seterang kayak sekarang. Sekarang udah banyak kan, ada Indomaret, Iya, ada apa. Dulu kan enggak ya, tahun perumahan, ya. 2013an ya kan. Jadi gua nganterin nih, ya kan. Nganterin mau ke arah rumahnya itu kalau nggak salah di Titian nih. Rumah Titian. Lewat situ gua tuh kan. Titian berarti apa? Ranji. Bukan. Dekat-dekat Sumarekon gitu lah pokoknya, lewatin Duta Harapan lah, dekat Duta Harapan. Ya kan. Gua lewat situ tuh. Terus tiba-tiba dia ngomong, Riz, kok rame banget Riz ya? Rame apaan sih? Gue bilang orang mobil lewat juga cuma paling 2-3 mobil, gue bilang. Enggak, itu di pinggir jalan katanya. Maksud lu apaan? Itu banyak banget. Mana serem-serem lagi dia bilang itu. Maksud lu ngeliat bahasa kayak gitu penampakan ya? Iya. Lu penampakan? Bukan penampakan lagi, emang lagi pada rame. Dia bilang kalau penampakan kan sebentar Lagi hilang, nongkrong. Iya, gue berhenti super deh. Terus mending. Terus udah gitu kan, mungkin gue dulu kategorinya termasuk yang apaan sih kayak gitu-gitu istilahnya, apalagi dulu musim-musimnya pemburu hantu apa gimana, Muka-muka. kayak lebay gitu kan bahasanya kan, ada yang surupan lah apa gimana gitu kan. Gue dulu masih begitu tuh, prinsip gue bokis kali ini cari perhatian doang gitu kan, apa mungkin pengen. Terus udah tuh gue, oh iya bentuknya kayak gimana, gue bercanda-bercanda, bentuknya kayak gimana? Ya ada yang mukanya kebakar, ada yang mukanya ini, dia bilang ada yang nggak ada. Anjir tuh ini gue bilang, ada yang nggak ada kepalanya kan. Udah gitu kan, anjir bener udah gitu. Terus udah gitu kan, udah gitu kan, udah tuh dia mulai ngelihat itu pas di belokan. Sekarang tuh banyak tukang durian kalau sekarang tuh. Pas belokan dan dari mulai situ sampai sebelum Ananda, tikungan Pereng. Sebelum Ananda. Iya, tikungan. Oh iya benar yang pertigaan ya. Tikungan Pereng, tikungan Pereng mau ke Ananda dari sini. Oh iya pertigaan kan jatuhnya. Dekat lu jatuh. Nah itu gue jatuhnya di situ Nah, coy. itu. Ya enggak. Kita jatuh di mana Di kita? tikungan Pereng kan lu bilang? Bukan. Jadi pas kalau dari Perum nih belok kan begini ya. S gitu kan. Iya. Langsung ke Ananda. Iya benar. Itu sebelum pintu gerbangnya Ananda pas Iya. pas Berarti kuburan sama Pereng. berarti setelah tikungan kan lu jatuhnya kan? Iya, setelah tikungan lurus. Nah, itu gue jatuh di situ. Naik motor. Terus Nah, pokoknya sampai ke situ tuh dia bilang rame. Lu tahu kan di situ ibarat kata kalau iya, yang tahu. baru turun itu kan kayak sebelum apa tuh perumahan apa Guriang ya? Iya. Oh ya, Guriang. Guriang kan sebelum Guriang kan emang tuh kan tanah kosong tuh kan. Hmm. Sono lagi masih kosong kan. Sampai ke komplek pemakaman Cina itu kan. Nah, udah gitu gua nganggapnya bercanda gitu. Terus akhirnya gua nganterin. Terus udah beda hari. Ceritanya gitu mulu Don. Kan gua lama-lama nggak kesel sih sebenarnya, cuman annoying aja gitu. Ya nggak usah juga kali, dia katanya punya kemampuan lihat ini, bisa melihat katanya. Ini dia diem aja, kesurupan ya. Enggak gitu juga kali. Gua dengerin. Gue takutnya lu langsung loncat-loncat kan. Gaya kalau loncat ke sono kan serem ya. Gayanya gaya monyet lagi kan. Gua lagi habis. Gaya kunyuk lagi kan. Gak deh kan udah gitu tuh. Jadi waktu itu pernah ada momen gua lagi di rumahnya dia nih. Terus dia bilang, Chris, tuh ada kakek-kakek. Di mana? Itu di pojok. Kan rumah dia kan sama kayak gini, tapi dia tingkat sama. Tapi gua lagi di ruang tamunya, ini sama kayak gini lah, pokoknya langit-langitnya tinggi gitu. Oke. Itu di situ Riz. Gua lagi genderan ada di sofa ruang tamu dia kan.
Jadi gue di sini duduk, dia di sebelah sono, sebelah seberang kita tuh di sini meja, kan? Lu mungkin pulang habis checking kali. Enggak. Kalau orang ini gila rumah Oh. cewek. Kagak, maksudnya kan lu nganterin pulang. Enggak, ini gua lagi Takutnya main. lu habis Enggak. habis begono ya kan? Enggak. Diganggu deh lo. Ini begitu deh. Nah udah gitu kan. Terus terus mungkin dia juga ngebaca juga kali ya. Ini mungkin apa cowok gue kok kayaknya nggak percaya begitu kan. Terus gue sampai bilang lu bisa nggak bukain kata batin gua gitu. Jangan deh Riz katanya gitu. Lu kalau mau kayak gitu ntar biarin katanya, ngeliat doang tapi nggak gua bukain katanya, ngeliat aja gitu. Rasain lah bukan dia ding, dia nggak mau bukain kata batin gua, nggak mau, itu bahaya kali ya bagi menurut dia gitu kan, karena dia ngerti katanya gitu kan. Terus Jadi sepersekian detik Don, nggak ada hitungan detik. Nah, pokoknya sepersekian detik pas ketika gue ngomong begitu, entah nggak tahu kenapa, ya kan? Lu pernah ngalamin sensasi lu pertama ngerokok nggak? Ngerokok terus narik, iya sedot balik gak? bukan kesedot balik, manteng. Kayak pertama kali lu Ngeplay ngerokok, gitu. iya Oh. manteng kayak ngerokok kayak Oh, iya. baru lalu narik, Iya. betul narik gitu kan? Waktu itu istilahnya gue ngerokok, cuma rokoknya mil, rokok gue biasa aja gitu. Rokoknya biasa nggak narik, cuma ngerokok doang biasa lah gitu kan. Terus tiba-tiba lu tau nggak? Kalau kayak nge-fly pusing itu kan cuma di kepala doang. Ini kayak badan lu keangkat nih. Aja tuh. Itu kan begini dulu. Iya. Ini gue anjir goblok. Ini coy. Terus udah gitu kan? Kalau gue kayak kakak gitu, terus itu tuh gue tuh kayak disadarin sama dia tuh sama yang mantan tewok itu. Riz katanya, mas ya bro, mas Riz katanya, lu gak kenapa-napa katanya, emang tadi gue ngapain katanya, lu bengong katanya. Akhirnya dia udah tahu tuh, lu bengong katanya, emang tadi gue kenapa sih, itu dia tadi ngelewatin dulu katanya. Lu serius beneran? Nah mulai saat itu tuh gue gak mau underestimate tentang itulah ke dia gitu. Jadi biasanya gue tuh suka ngeledek-ledekin dia gitu. Gue kira gue pikir kan apa sih cewek halu gitu kan, bahasanya gitu kan. Malah lo lebih ya percaya gitu kalau misalnya itu ada. Emang kita emang percaya sih emang itu tercipta gitu kan. Tapi biasanya yang gue dengar ya. Kalau yang biasa begitu tuh biasanya dia punya suatu masa lalu yang emang bener-bener dia berat banget gitu. Dia emang dia yatim piatu Don. Bokap-bokap udah nggak ada. Jadi dia udah mandiri dari umuran berapa gitu pokoknya. Bokap-bokap udah nggak ada. Itu jadinya ya mungkin karena itu terus secara psikis dia apa mungkin ada apa ya? Kosong mungkin, lah, kosong lah. Bukan kosong enggak dianya bukan dianya mungkin ya dari situ gitu loh dia bisa melihat hal-hal kayak gitu kan. A few moments later. Pas lo tanya lagi dong, lo bisa dapat kayak begini, bisa ngeliat itu apa, kenapa gitu kan? Enggak, gua nggak tahu. Lo nggak cari tahu karena lo udah ngerasa wah ini beneran nih. Iya, satu Gue lagi- nggak mau ngegubris Iya. itu lagi soalnya gue Iya. udah ngerasain gitu kan. Salah satunya mungkin karena gua ngerasa bersalah juga gitu Oh. kan, gua udah Istilahnya aku nggak itu ya, percaya iya, sama dia iya, gitu iya. kan. Kalau gue sih percaya. Pikiran gue bener serius dan saat itu gue emang apaan sih gue denger kayak ya kan biasanya waktu itu kan banyak suguhan acara horor ya kan, iya. film judulnya ngaco-ngaco semua ya kan, suster ngesot ketemu nenek gayung apalah dulu lah gitu pokoknya Iya. zaman itu kan, Iya, iya. judul film ngaco-ngaco lah pokoknya istilahnya kan. Ya udah. Kalau lo ki gimana ki? Nggak ada gue. Enggak maksudnya bukan lo harus melihat gitu. Istilahnya lo cuma hanya merasakan gitu. Kalau nggak pernah. Nggak ada gue gitu. Oh iya, tapi sekarang lu tahu nggak yang lagi di bioskopnya ada film horor yang lagi diputar ya, judulnya Petaka Gunung Gede. Lagi diputar di bioskop nih. Lagi diputar apa? Lagi diputar. Oh, gue Baru udah tayang. Udah tayang. Jadi gua kan 3 tahun tuh di kaki Gunung Gede.
tinggal ya, waktu istilahnya gua kan pernah waktu di ICM. iya di daerah Cipanas Gunung Gede gitu kan. Jadi memang Itu banyak sih emang cerita-cerita di gitu. kaki Gunung Gede. Kaki Gunung Gede itu. Jadi Dingin dong. oh dingin banget. Jadi banyak cerita-cerita gitu dari teman-teman gue yang apa ya, kalau gue kan mungkin kategorinya kan naik gunung ya cuman aku nyobain naik gunung gede gitu. Ini ada yang emang bener-bener dia suka naik turun gunung gitu loh. Istilahnya gunung gede itu udah kayak istilahnya Makanan tempat-tempat sehari-hari. nongkrong lah sama dia, bolak-balik gitu, nyantai gitu orangnya. Jadi bahkan ada teman gue yang jadi ranger di situ. Jadi istilahnya kayak penjaga inilah, istilahnya penjaga ininya Hutan, maksudnya. hutan. Iya, Pelestari. pelestari gitu termasuk. Ghost Ranger. Bukan, Oh, ranger bukan. doang. Nah, terus, Ini wali kalau bukan apa lingkungan hidup gitu kan. Terus jadi banyak cerita gue dapat dari dia tuh. Kayak pernah waktu itu gue naik gunung gede, ya kan? Dia cerita. Tadinya gue nggak tahu itu. Jadi pas kalau naik kita dari belakang nih, dari gunung namanya Gunung Putri, dari Gunung Putri, kita naik dari situ. Itu shelter pertama dari situ tuh ada namanya kandang mayat. Mana? Namanya kandang mayat. Pos 1, pos 2, pos 3 gitu kan. Nah, lucunya lagi kan waktu itu kan memang istilahnya gue baru tahu lah ya istilahnya. Belum dengar cerita kayak gitu tuh masih awam lah gue istilahnya dulu kan. Terus pas waktu kita lagi pada istirahat di situ tuh, ya kan, hujan tuh banget itu. ke belakang. Jadi itu tuh curam. Kalau dari belakang tuh Gunung Putri tuh curam naiknya. Enggak, gua waktu di kampus gua pernah naik gunung gede, masalahnya naik gunung depan. Nah kan, udah gitu kita naik itu nggak yang SMA, enggak, bareng ada anak SMP juga naik ikutan. Ya gue termasuk yang inilah, yang istilahnya yang ngebimbing lah gitu kan, anak-anak SMP tuh. Buat Ya apaan? Itu acara Satmapala lah gitu. Iya, Kalau maksudnya mahasiswa Mapala. mapala gitu kan, Mapala. ekskolnya gitu kan. Ya kan udah gitu, kita istirahat pertama di shelter 1 tuh, shelter 1 namanya kandang mayat gitu kan. Gue belum tahu cerita kenapa disebut kandang mayat gitu. Nah, habis itu mungkin kalau buat yang ngerti area pendakian dari Gunung Putri gitu kan ke Gunung Gede mungkin pada tahu lah namanya kandang mayat tuh. yang di belakang. Iya, belakang. Enggak, tuh nggak tahu. Nah, itu kan nggak dari belakang katanya. Ya depan. Nah, udah gitu kan, kita pada istirahat tuh dari situ dong. Nah. Jadi dia bentuknya kayak rumah, kayak apa sih ya, pokoknya kayak rumah Joglo. kayak ada bekas kebakar apa gimana kan, kayak bekas Saung ya, bakar-bakaran. Enggak, kayak rumah, kayak ada temboknya, ada itu, ada kayak ada ruangan-ruangan gitu. Cuman nggak ada jendela gitu, cuman apa pintu tapi nggak ada daun pintunya, cuman itu doang, kayak kusennya doang, tinggal gitu-gitunya doang pokoknya. Rusak lah. Kan gua kan bagian yang meriksain tuh apa ada ular apa enggak gitu, takutnya ada anak apa yang SMP tuh gitu kan, Honda. bahaya gitu kan. Nah habis itu apa namanya, kita santai tuh istirahat sampai Siang kan? siang maghrib. Gua naik dari sore berangkat tuh, kita berangkat sore pas sampai situ tuh pas maghrib masih kedengeran tuh azan maghrib tuh dari kampung tuh kan, masih di bawah lah istilahnya kan, masih belum itu naik, masih kedengeran azan maghrib. Wah maghrib, tapi kita emang niatnya ntar mau dijamak. Ya, tadi lu periksa tuh, udah periksa lah. Pemeriksa tuh udah aman. Oke, kita pada istirahat situ kan, ada yang mau minum dulu apa nyemil dulu gitu kan. Salah. Nah udah gitu, enggak emang bukan direkomendasiin buat sholat sih tempat itu. Jadi emang kan kita jaga-jaga takutnya ada yang buang air kecil di situ kan, bau apa gimana, tempatnya nggak suci gitu kan. Kita emang diniatin di jamak sholatnya pas sudah sampai atas gitu, sudah sampai atas. Nah habis itu pas udah selesai istirahatnya, udah yuk naik lagi udah naik tuh, temen gue yang ngerti nggak cerita apa-apa, udah kita naik yuk. Nah udah gitu pas kan dari shelter 1 terus kita istirahat lagi di shelter 5. Udah agak naik tuh. Nah shelter 5 tuh tepatnya banyak, ada beberapa grup pendaki lah istilahnya, yang lewat situ juga ada, lebih rame lah, bukan tim kita doang gitu kan. Nah sambil ada yang bikin mie gitu kan, ada yang bikin kopi gitu kan, gue juga ikut ngopi juga, rokok, cerita lah temen gua di situ.
Rokok. Katanya, lu tahu nggak tempat tadi kita berhenti katanya? Ini nggak ada anak-anak SMP-nya, yang senior-seniornya lah ya, SMA-nya pada cerita gitu kan. Lu tahu nggak tadi tempat kita berhenti yang pertama, shelter pertama? Itu kan namanya kandang mayat. Tahu nggak lu kenapa namanya kandang mayat? Jadi itu tuh buat ngumpulin jenazah-jenazah Korban. Jenazah-jenazah yang Mutilasi. yang nggak utuh. Mutilasi. Misalkan yang baru ketemu kakinya doang gitu. Jadi di pakai karung-karung gitu ditaruh iya udah disenderin gitu sebelum dievakuasi ke bawah, atau mungkin ada bagian tubuhnya lagi yang ketemu gitu kan. Kalau yang pesawat itu apa ya? Pesawat Sukhoi? Itu udah kali? Lu belum salah. Nah udah gitu kan, serius lu, itu makanya kenapa namanya kandang mayat, dia bilang. Pantesan, gue bilang hawanya agak mistis, gue bilang. Lu tadi kalau gue cerita, gue yakin kagak ada yang bakal mau nongkrong di situ, dia bilang gitu, kata temen gue gitu ngomongin. Makanya sekarang gue cerita. Maksudnya gini. Akhirnya pas itu temen gue cerita, ya udah, mulai deh. Enggak, dulu tadi pertanyaan gue gitu, maksud gue yang dinamakan kandang mayat itu rumah itu buat kejadian korbannya pendaki, apa memang buat kampung situ memang ada kejadian pembunuhan baru ditaruh situ, itu kan ada. Nah, jadi awalnya dulu tuh emang shelter tuh tempat istirahat, tempat Ya, istirahat para tahu pendaki. kalau shelter gue tahu. Gitu. Ya kan Dia pos emang itu 1, shelter. pos 2 gitu kan. Shelter. Jadi bukan rumah warga, bukan. Jadi Iya, kan enggak maksud gue kan kayak dibilang- bekas gosongnya itu kayak bekas orang bakar-bakaran kedinginan nabun lah gitu bahasanya gitu. Tapi bikin api. setelah itu kan temen lu ngomong tuh, Iya. wah lu kalau gue ceritain begini dah. lu Iya, pada takut. pokoknya gitu dibilang gitu. Lu kalau tadi gue cerita, mungkin gak bakal berani pada istirahat situ. Iya, Sementara lagi hujan gitu. kronologinya maksud gua konteksnya itu dinamakan Kandang tempat mayat. kandang mayat. Iya, karena tempat nyimpen itu. Jadi yang Tempat nyimpen Iya, potongan potongan. tubuh manusia yang kecelakaan di gunung. Ya berarti ini dong konteksnya Dulu. kecelakaan pendaki dong. Iya, Berarti. iya. Iya, ya itu maksud gua. Dinamainnya jadi begitu asal Itu dong usulnya. pasti maksud gua misalnya ada kecelakaan pendaki nih, ditaruhnya itu ditaruh untuk sebelum dimakamkan ditaruh di shelternya di situ. dikumpulin. Iya, jadi Sampai nanti maksudnya gini biar nanti ada bagian tubuh yang ini ya kan, yang tubuh yang udah diketemuin awal, jadi di situ ada label-labelnya gitu. Berdasarkan apa gua nggak tahu lah kalau orang-orang ranger itu kan, itu jadinya. gua Apa dinamain kandang mayat gitu. Cuman ya itu ya horor gitulah perasaan gua ada yang aneh, tapi ya temen gua nggak cerita awal-awal, pas kita udah di Tapi shelter yang ini kan lu dicerita tuh. Tapi lu pernah nggak sih ngeliat gitu? Pernah nggak? ngelihat Oh. secara visual, Apa- secara apa- visual lah. Secara visual lah. kalau ngeliat visual ini ya nih gue jujur Aduh, di di sini gua. visualnya di kantor gue dulu waktu yang lu tahu kan yang jalan mau ke MM kalau dari wali kota yang dulu tempat makal para benjong Anjay. ya kan yang Itu dulu bukan tempat- MM coy, gor. iya sampai Lu ke arah bisa mau ke arah di- MM kan. Nah di situ kan dulu kan rawa ya, bahkan ada yang istilahnya kayak pelacur mati di situ kan juga ada tuh yang habis diperkosa, Iya. Buang. dibuang ke situ kan. Jadi itu kan dijadiin perkantoran nih sama yang jadi apartemen. Nah kantor gua dulu di situ. Jadi waktu itu pernah kayak mau menjelang asar lah istilahnya. Kan gua belum, habisin aja. Kan gua belum sholat zuhur tuh ya. Gua bilang sama temen gua mau sholat dulu ya ke atas, gua bilang, ke lantai 2. Jadi tempat wudhunya tuh di lantai 2 Dot. Jadi dari lantai 2 itu ada akses lagi ke lantai 3. Lantai 3 tuh gudang, apa tempat rokok lagi kalau mau ngerokok kan, biar nggak keluar kantor. Misalnya mau keluar kantor panas gitu ngerokoknya di situ lantai 3. Jadi itu tangganya naik dulu itu kayak tangga gitu loh, kayak gini. Sini. Itu kan tembok tuh putih, temboknya putih gitu kan. Terus gue mau sholat tuh ceritanya kan gue buru-buru ya. Belum zuhur gue nih, lagi asar gitu kan. Mau dulu. Terus itu kan dari kamar mandi
mau masuk ke ruang marketing, itu kan ada kaca tuh, buat ngaca ngisir gitu kan. Nah abis ambil wudhu, ya kan, mau ngerapin rambut tuh, ngerapin rambut kan, terus gue kalau cerita gitu tuh karena emang gue ngalamin langsung kan ya. Ini sama kayak gue makanya gue ada berapa juta, tapi gue ntar dulu deh. Nah udah gitu kan, abis ambil wudhu, karena emang gue nguber waktu ya kan, gue nyisir, yang penting biar rambut nggak berantakan kan gitu, nyisir. Jadi dari kaca itu Don, kelihatan ke arah tangga, simpangan tangga gitu, yang tadi gue bilang. Kok gelap banget ya? Segelap-gelapnya nggak segelap itu Don. Namanya juga kantor kan pasti terang ya. Cuman gue nggak peduli itu. Kayak gelap juga di gelap. Terus itu, udah kan emang gue mau berwaktu kan, udah gue sholat tuh. Gue nggak mikir macam-macam. Yang gue bilang, kali karena gelap kali gitu kan. Nggak ada Tapi cahaya. kelihatan dari kaca tuh gelap hitam, pokoknya hitam. Sampai ke atas pokoknya hitam aja gitu. Begitu, udah gue sholat tuh. Habis sholat, gue mau turun lagi tuh ke bawah tuh, ke baking hall, ke tempat tempat ini banknya gitu, ke bawahnya gitu, tempat pelayanannya kan. Ke bawah, kan tangga itu kan ada yang turun, ada yang naik tuh. Yang gue lihat itu kan tangga naik. Gue ngeliat sekilas, enggak terang gue bilang. Semati-matinya lampu nggak segelap tadi gue bilang. Kan siang. Siang. Mau asar, cuma gue agak telat kan sholat zuhurnya kan, bentar lagi asar gitu kan, bubur kan. Begitu, gue lihat lagi tuh, gue lihat tanpa gue ngeliat ke kaca ya, gue lihat ke itunya, ke temboknya itu, putih gue bilang. Gue ngeliat ke kaca Don, putih, ada kata gelap juga nggak segelap kayak tadi. Itu gelap tuh kayak gelap mati lampu gitu. Kayak gelap mati lampu gimana sih? Ya kan mati lampu malam kayak langsung puk gitu gelap gitu kan. Kayak gelap gue bilang. Gue buru turun kan. Nah, security gue cerita. Ya kan? Jadi tuh di sana tuh ada istilah mereka tuh ngomong tuh, yang makhluk itu tuh dikasih nama sama orang itu tuh si gondrong. Oh, Jadi emang bener. Gondrong si Jamrong. Bangsa. Wow, itulah makhluk-makhluk, penamaan makhluk itu gue nggak tahu deh asal katanya dari mana deh, pokoknya istilahnya orang Iyalah. sana tuh nyebut si gondrong tapi jenisnya genderuwo gitu kan. Pas diceritain itu gue langsung kaget tuh. Pak lu serius Pak? Iya Mas katanya. Emang kenapa Mas Aris katanya? Gue ceritain lah yang kayak tadi gue ngomongin tuh. Tadi saya lagi habis ambil wudhu, pas lagi ngaca, kok gelap gitu. Gitu. Oh, gitu. Makhluk itu yang tinggi. tinggi. Kecil gue bilang gitu. Udah habis itu tuh, gue jadi kalau mau naik tuh, gue suka manggil nama dulu, ada OB gue di situ namanya Mas Poni kan. Jadi sebelum gue ke atas tuh gue selalu ngabsen tuh, Mas Poni gitu kan. Oh iya Mas Aris kata. Oh ada orang aman gitu kan. Tapi itu lo OB lo di situ. Iya di situ, emang dia suka ngerokok tuh di atas. Misalkan dia nggak ada di bawah nih, berarti dia lagi di atas. Tapi gue suka ngabsen tuh, suka manggil. Tapi nggak pernah diganggu deh. Wah dia lebih parah lagi. Pas waktu lagi tidur ditarik kakinya. Kalau B itu kan ya 24 jam ya. Enggak. Kita ada sip-sipannya gitu. Enggak. Kan gue kan Dia jam tidur, kerja. dia tidur di kantor ya. Enggak, tidur di rumah, di kos-kosan dia mah. Jadi pas jam, yang 24 jam dulu security, yang ada sip-sipannya. Makanya security mah udah biasa gitu. Cuman kalau dulu katanya pernah ada security baru juga dijailin katanya. Gitu. Lagi tidur. Misalkan tidur nih, nggak sopan misalkan kakinya di mana gitu. Itu suka diganggu katanya gitu. Driver juga ada juga tuh yang Iya, suka kalau- numpang tidur di situ. Kalau tidur tuh dulu. Digangguin. Iya. Nah itu tuh Don. Ya tapi apa ya? Face-nya itu mukanya tampaknya gue nggak tahu karena mungkin kan Oh, bawah itu itu kan apa emang gitu? tinggi kan katanya kan. Kelihatan. Lu balik ngeliat badannya doang. Iya menurut cerita kan emang makhluk itu kan katanya tinggi besar gitu kan, hitam bulat kan. Jadi situ pokoknya. Dari situ tuh gue langsung tiap kali gue mau ke atas pasti gue absen dulu. Entah gue panggil OB gue lah, entah gue panggil. Ya, pokoknya yang nyaut aja. Iya. Oh, yang katanya nyaut. ada orang gitu. Kalau yang nyaut si Wowo gimana?
Oh beda, suaranya pasti beda kan. Oh gua udah apa suara Mas Podi. Yo, iya Mas. Wah, ada orang di atas. Ya udah, jadi gua cukup ke lantai 2 doang, gua nggak ke lantai 3. Gua mau naik lantai 2, suka itu tuh gua ngomong di sela-sela lorong tangga. Mas Podi gitu. Woi, gitu nyaut, berarti ada orang gitu. Udah, habis itu gua sejak kejadian itu pasti gua manggilin orang dulu kalau mau ke atas. Nggak pernah gua langsung kucuk-kucuk ke atas, itu nggak pernah. Manggil itu pasti gua. Itu ya di bumi ya, di bumi. Iya, waktu itu udah MNC. Udah MNC. Ya kayak gitu. Tuh. Lalu lu gimana emang? Tapi jujur, lu kalau denger cerita lu terus kayak relate gitu sama gua, ngebayang gitu kan. Itu pasti gua suka merinding gitu. Sama, lu jadi kayak gitu juga begitu, sama kayak gua gini. Oh enggak. Kayak habis kok. Wih, lagi. Sini lu Don. Kalau lu gimana, Don? Kalau gua ya, kan gua bilang tadi dari awal, gua ame-ame coba main audio bilang minjai, gua nggak mau ngeliat hal kayak gitu. Gua selalu kalau kayak begitu-begitu tuh di mimpi, Oh, enggak Di mimpi. lagi beneran di dunia nyata. Nyata enggak. Kalau gue mimpi lagi nih. Jadi gua tidur malam lagi itu hujan, ya kan hujan. Dulu kan rumah gua masih rumah asli lah ya, rumah asli perum kan. Iya. Jadi kan tahu kan ya apa jendelanya kan begitu ngedorong ke atas gitu ya. Yang gua gini. Gue tidur di kamar tuh, hujan, kalau hujan gue tiduran. Gue mimpi bro, mimpi itu Basah. kagak anjing basah mah gue terusin kamar mandi langsung. Gue mimpi, pas gue mimpi, jadi dalam mimpi gue itu gue tidur, terus ada ya gue nggak tahu deh itu yang disebut Apa jenisnya? pocong atau apa, gue nggak tahu deh, gue nggak pernah lihat. Cuma gue di dalam mimpi gue itu begitu. Jadi hujan, jendela gue kebuka, terus sama itu dia ngeliatin gue begitu. Gue tidur, ya kan, gue bilang itu mimpi. Itu sekejap, Chris. Itu mimpi itu kalau gue menurut gue itu nggak ada 5 menit, nggak ada 2 menit. No. Nggak ada 2 menit. Anjing. Nggak ada 2 menit, pokoknya nggak ada 5 menit. Itu sebentar banget mimpinya. Gue bangun, Riz. Tapi posisi itu benar. Oh, yang Jendela. lu lihat sama yang ini, sama yang saat lu Iya, gua ngeliat mimpi, jendela. sama yang udah lu kebangun, Terus sama. tepat gitu. Jadi itunya hordeng gue begitu, jendela gue begitu, posisi tidur gue juga begitu. Jadi gue enggak seolah-olah tuh gue ngeliat diri gue sendiri gitu dalam mimpi, gue nggak tahu lah kan dalam mimpi. Terus gue, ini nyata apa sih gitu kan? Keadaannya persis begitu. Jadi gue bilang, ya itu yang gue bilang, gue nggak pernah melihat langsung begitu kayak audio bilang menjalik, nggak mau gue kayak gitu. Pokoknya intinya ya dia gua selama gua nggak mengganggu gitu kan. Ya udah. Memang bahasa kayak gitu tuh selalu jadi andalan. Ya kan istilahnya kalau gitu ya sama makhluk Tuhan sama makhluk Allah jangan saling ganggu. Iya benar, iya. Ya pokoknya kita punya alam masing-masing lah. Laku waliadin. Bukan. Bukan lah. Agak mau. Bukan. Aku kira langsung jadi kewaliadin. Tapi lu tau gak sebenarnya kalau misalkan ini kata beberapa orang ya, yang namanya dunia mimpi itu seperti kayak alam kematian. Oh gitu. Kita mimpi itu kan memang kondisi kita kan mati. Iya, roh kita kan nggak lagi makanya kan kita doanya kan gitu sebelum itu bismika Allahumma ayo bismika amun kan kita perlindungan Allah gitu kan. Jadi memang secara alam makanya kan disebut alam mimpi, ya kan. Jadi kalau misalkan itu memang ada alam itu ada. Ada memang ada. Makanya bukan banyak sih, ada beberapa film yang istilahnya dia masuk alam mimpi terus nggak bisa balik lagi. Ya kan kayak contohnya ini kalau secara medis ya kayak orang koma itu kan ada bahkan yang mati suri lah katanya gitu kan. Ya, itu dia itu dibawa di alam mimpi gitu. di alam mimpi dia dibawa katanya sosok
putih lah gitu kan, kakek-kakek bersih gitu kan, kemana gitu kan, tapi kondisinya dia lagi nggak sadar tapi bernafas, secara fungsi tubuhnya masih ini, ada nafasnya orang koma kan gitu kan, masih ada nafasnya gitu kan, gitu. Jadi pas ketika kita mimpi itu secara visual gitu kan, memang ruh kita lagi ini gitu loh, lagi ada di alam mimpi, lagi pergi gitu ya. iya, Lagi makanya nge-fly, kita minta perlindungan. Kalau bahasa slang tuh lagi nge-fly. Beda lah kan gitu. Ya kan? Nge-fly. Ya kalau gue sih nggak pernah ditunjukin atau diperlihatkan gitu ya. Gue coba dilihatkan tuh lewat mimpi-mimpi gue aja gitu. Ya gue coba berdoa gue jangan sampai auzubillah min dzalik, gue nggak mau ketemu atau melihat, nggak mau. Yang penting gue saling menghargai aja. Tapi lu ada, iya kan emang udah awalnya udah nggak mau, ya takut Nggak lah mau, bahasanya, iya, gua takut nggak lah mau, ini iya. bahasanya takut. Gue emang lah, gue ya. nggak mau ya. Lu yang waktu itu ya gue minta anterin Iya, lu. bahasanya Iya, takut lah gitu takut. istilahnya kan. Kalau misalkan, nih lu deh Ki, gue tanya Ki, lu sama gitu-gituan percaya apa enggak? Percaya nggak Percaya. Percaya. Takut apa enggak? Tuh, Takut apa enggak? iya. Pertanyaannya takut apa enggak? Selama itu dia nggak ganggu, gue nggak takut. Ih sebenarnya kalau kita mendefinisikan dia ngeganggu apa enggak, sebenarnya nggak ngeganggu. Enggak, Cuma pokoknya karena intinya emang- gini kalau Maksud gue orang nggak, maksud gue gini loh. Gue orang yang selalu berpikir positif, maksudnya kalau di mana gitu kan, kayak di gunung atau di luar lah gitu kan. Maksudnya gue nggak, wah udah di sini ada yang ini gitu. Maksudnya kalau ada orang cerita ya gue dengerin, cuman gue nggak terlalu gue iniin gitu loh. Nggak terlalu gue, ya biasa aja. Maksudnya ada lah kayak gue kalau gua karena lu jalan- sendiri belum ada pengalaman kayak Doni gitu. Gue nggak Belum ada. karena gue percaya adanya makhluk goib. Tapi emang benar. Nggak gue gitu. maksudnya Gua, si Diki benar, gitu. maksudnya Diki benar. Dia nggak takut, yang dia takut cuma Tuhan gitu, Iya, gua sih ciptaannya. cuma- Tapi ya kembali ke dengan kodratnya manusia itu punya rasa takut juga terhadap manusia gitu kan, Cuma kan kita diajarin atau makhluk-makhluk lain. Namanya kita kan diciptakan kan lengkap, punya rasa takut, punya nafsu, ya kan? di diri lu aja tuh sebenarnya udah ada gitu. Udah ada kayak apa sih namanya tuh? Kodam. Kasih kodam. Apa sih namanya kalau Penjaga. udah meninggal apa tuh? Korin, itu jin. Di Itu lu kan maksud gue. ada Oh, iya. Pasti ada semuanya lah. di sebelah lu, lu nih ngikutin lu ada. Itu Ada. namanya jin Korin. Iya, gitu. gua Nggak usah deh. Rasulullah aja, Rasulullah nih ya, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu ada jin korin itu. Kalau lo mau tahu cuman diislamkan. Karena kan waktu itu ditanya sama Fatimah, gitu kan? Ditanya ada seperti apa? Bahwa ada gak jin korinnya gitu. Rasulullah menjawab ada gitu, cuman diislamkan. Ada gitu. Ya pokoknya intinya Semuanya lah gitu. Intinya semua lo- makhluk manusia tuh ada. Nah, ini di ada bawah. mungkin nih yang mungkin yang tadinya belum tahu gitu kan, kayak beberapa orang percaya misalkan ada orang yang udah meninggal, terus katanya mau dipanggil lah, katanya ruhnya, Nggak gitu kan, percaya arwahnya itu, gitu kan. percaya. Nah, itu sebenarnya namanya korin, Nah, jin itu, ya. itu, Jadi yang itu, muncul, ada kata itu korin. muncul, ada kata lu misalkan Itu jin lihat korin ada yang ya. udah meninggal nih, entah temen lu, terus tiba-tiba lu ketemu gitu kan, melihat perasaan dia ini dia udah nggak ada. Nah, itu korinnya. Korin itu. Kenapa dia identik dengan temen lu itu atau menyerupai temen lu atau orang yang lu kenal? Karena seumur hidupnya berbarengan, dia tahu aktivitas lu, aktivitas orang yang meninggal itu sering ngapain, nada bicaranya bagaimana. Oh itu gitu. sebagian nanti juga ini Itu jin. yang Jin korin, yang namanya ngikutin jin kita ya. korin itu. Iya. Intinya kalau tugasnya manusia kalau setelah meninggal ya udah selesai gitu loh.
Terus itu selesai gitu loh. Tinggal amal baiknya dia diperhitungkan di akhirat nanti gitu loh. Ya udah Ya, selesai. yang namanya manusia, kalau namanya kan ada tahapannya nih. Ini juga nih sekedar ya setetes lah pengetahuan buat kita bagi ya kan. Yang namanya kita awalnya kan dulu kan dari alam ruh. Sebelum kita diciptakan, ruh kita dulu yang diciptakan Allah. Terus dari orang tua kita ya kan nikah ya kan. Habis itu masuklah ditiupkan sama Allah ruh kita ke janin. Pindah alam tuh. Manusia pindah alam dari alam ruh namanya ke alam rahim. Nah, alam rahim itu alam kedua ya kan. Setelah alam rahim selama 9 bulan lamanya atau berapa bulan lah yang di rahim ibu kita, pindah lagi ke alam dunia, alam fana ya kan, alam dunia. Alam dunia sampai dengan meninggal masuklah pindah ke alam kubur atau alam barzah. Nah, dari alam barzah itu ya kan pindah lagi ke yaumul akhir, ya kan? Nah, itu Hari kebangkitan, ya kan? Kita Padang mahsyar, ya kan? Itu belum masih lagi tuh kita menunggu dihitung amal ibadah kita segala macam, ya kan? menunggu pengadilan. Ya kan? Nah, barulah yang terakhir itu, manusia itu masuk ke surga, ke neraka, itu baru namanya alam akhirat. Jadi rentang waktunya tuh yang paling sebentar ya alam rahim dan alam dunia. Yang paling sebentar, makanya kan dunia sementara, akhirat selamanya. Nah, itulah urutannya ya. Iya, gitu. Jadi mungkin itu kayak kita nih lagi di dunia ini kan mempercayai bahwasanya yang makhluk Allah tuh bukan cuma kita doang, ya kan? Ada jin, ya kan? Kayak setan itu ya dari bangsanya bangsa jin, ya kan? Kayak lu lihat apalah nama penamaannya lah gitu, mau itu ya sebut aja lah, kayak kita tahu kayak tuyul lah, genderuwo lah, inces, ya kan? Mochi, ya kan? Nah itu jin gitu loh. Jadi memang kita wajib mengimani, wajib percaya dengan hal yang gaib. Jadi buat kita juga, buat lo kayak gitu tuh, hadirnya mereka mungkin lo diperlihatkan suatu saat nanti itu harus ditanamin gunanya untuk menambah ketakwaan kita. Gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh juga mengemban misi juga gitu, supaya manusia tuh tahu eksistensinya dia, bahwasanya dia tuh juga diciptakan gitu. Jadi kita ya wajib mengimani kepada yang gaib gitu bahasanya. Mungkin guys segitu aja untuk malam ini kita horor. Yes. Sebenarnya kalau mau dibilang horor ya definisi dari horor mengerikan gitu ya. Iya, ya, ya pokoknya intinya buat kita cuma hanya berbagi cerita dari sisi pengalaman kita ya. Mungkin buat yang di luaran sana ya kalau punya cerita ya ceritanya di komen nanti ya. Oke. Gitu aja. Ya nanti mungkin ada part-part selanjutnya yang menceritakan hal-hal kayak gini. Mungkin nanti kita nempatinnya mungkin di kayak Kamis malam gitu kan. Jadi ya nggak bawa ke, bukan karena suasana sih, enggak, cuman mau ini aja, waktunya kayaknya lebih enak pas Kamis malam gitu kan. Oke, kalau gitu berhubung udah ganti hari nih kayaknya nih, udah jadi Jumat ya. Jumat. Udah jam 00 lebih nih, jam berapa nih? 00.35 ya, setengah 1. Jumat berkah. Ya kan? Ya yang buat mau sholat Jumat besok, buat sholat subuh nanti, biar tidurnya nggak kemalaman, biar bisa sholat subuhnya kebangun, ya kan? Oke, selamat istirahat ya buat semuanya. Oke. Have nice dream, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Gue Haris. Gua Doni. Steven. Terserah lu deh. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan itu lo boleh subscribe, boleh. Oke. Boleh lo like juga boleh. Apa aja terserah. Oke? Bye bye. Peace out.